sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini adalah pertemuan yang ke-6 ya. Bagian ke-6 dalam acara Cerdas Berpencinta Alam bersama Nevi James. Bagian ke-6 ini masih mencari tahu, masih membahas apa itu sesungguhnya yang dimaksud dengan pencinta alam itu. Kemarin sudah dibahas di era 1950 sampai 1960. Dan kita tidak temukan pengertian ataupun definisi tentang pencinta alam. Jadi malam ini kita akan bahas era 1960 ke 1970. Kita masuk ke dalamnya, kita periksa, kita telaah, kita kutak-katik untuk mencari tahu, tujuannya untuk mencari tahu apa itu pencinta alam itu. Fokus kita dalam mencari tahu itu, apakah ada definisinya atau apakah ada pengertiannya itu. Pengertian dan definisi adalah dua hal yang berbeda. Jadi kita periksa tahun 60 ke 70. Di mana di era ini juga, era tahun 1960 sampai ke 1970 adalah era untuk pertama kali muncul sebutan mahasiswa pencinta alam. Kita periksa itu. Apakah ketika muncul istilah, sebutan atau terminologi mahasiswa pencinta alam, apakah diikuti dengan definisi atau pengertian dari pencinta alam? Kalau definisi pengertian mahasiswa sudah jelas itu. Jadi masih upaya mencari tahu apa itu pencinta alam tuh. Kalau istilah bakunya aspek ontologinya itu. Aspek ontologi dari pencinta alam. Biasanya kalau mau mencari hal itu kita periksa kronologisnya atau genealoginya, kita periksa dulu itu. Dari situ kita akan temukan atau tidak definisi atau pengertian pencinta alam. Itu pertanyaan kritis yang harus dijawab
bukan hanya harus dijawab oleh pengguna sebutan pencinta alam, tapi harus dijawab oleh ilmu pengetahuan. Karena tugas ilmu pengetahuan itu menjelaskan segala hal yang ada dalam kehidupan. Itu tugas ilmu pengetahuan. Jadi kalau ada orang mengatakan dirinya berilmu pengetahuan, maka kewajibannya itu untuk menjelaskan hal-hal yang ada dalam kehidupan. Kemudian di tahun 1950 muncul sebutan pencinta alam itu. Di tahun 1960-an nanti muncul sebutan mahasiswa pencinta alam itu. Pertanyaannya adalah, apakah sebutan pencinta alam yang dilekatkan ke mahasiswa pencinta alam ini sama dengan pengertian atau definisi pencinta alam di tahun 50-an itu? Harus diperiksa. Yang jelas di tahun 50-an tidak ada definisi atau pengertian pencinta alam. Tidak ada itu. Nah, kita periksa di tahun 60-an. Apakah ada definisi atau pengertian tentang pencinta alam? Ditambah lagi, apa definisi atau pengertian mahasiswa pencinta alam? Jadi ketika mau mencari tahu pencinta alam, justru kita mendapat masalah baru gitu, mendapat tugas baru untuk mencari tahu juga ini apa definisinya ini mahasiswa pencinta alam ini. Untuk itu kita kembali membuka lembaran-lembaran sejarah. Apakah mungkin ada yang terselip atau ada tersampaikan secara tersirat? Apakah ada yang tersampaikan secara tersurat atau tersampaikan secara tersirat? Nah, itu poin yang akan kita bahas malam ini. Tapi sebelum kita masuk ke situ, pembahasan kita malam ini dihiasi dengan background lagu, ya, judul lagunya itu Dona 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 ya. Ini judul lagu yang sedang Anda dengar menghiasi pembahasan kita itu. Saya ingin bahas, bukan bahas ya, ingin jelaskan sedikit tentang ini. Karena ketika membahas mahasiswa pencinta alam, kita akan wajib mengetahui siapa Sohogi. Ketika kita membicarakan Sohogi, maka kita akan bicara lagu Dona Dona Dona. Ya mungkin Sohogi sangat tertarik dengan lagu Dona Dona ini. Tetapi apa sebenarnya Dona Dona ini? Apa maksud lagu dari Dona Dona ini? Jangan sampai ada yang berpikir lagu Dona Dona ini kisah tentang seorang perempuan itu. Ya. Penjelasannya begini.
Lagu Dona 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 ini populer, ya populer, dikenal di banyak tempat di muka bumi setelah dipopulerkan oleh seorang penyanyi namanya Joan Baez tuh. Nah, ini yang nyanyi ini suaranya Joan Baez tuh. Joan Baez itu seorang penyanyi country Amerika. Joan Baez memperkenalkan lagu Dona Dona ini pada tahun 1960. Itu mulai populer. Tetapi yang harus kita ketahui, lagu Dona Dona ini adalah terjemahan dari bahasa aslinya itu. Ini judul Dona Dona ini terjemahan ini. Ini lagu terjemahan ke bahasa Inggris. Nah gitu. Jadi bukan judul aslinya itu. Lagu Dona Dona ini judul aslinya adalah Dana Dana. Dana Dana Dana. Itu judul aslinya itu. Ini Dana Dana ini bahasa Ibrani. Yang diambil dari kata Adonai. Adonai itu kalau kita cari ke bahasa Indonesia itu sama dengan Allah Maha Besar, sama dengan Allah Maha Kuat, Allah Maha Perkasa, sama dengan Allahu Akbar. Itu Adonai ke bahasa Ibrani Dana Dana, diterjemahkan ke bahasa Inggris Dona Dona Dona. Kan jadi bagian refrennya itu ada suara jeritan Dona Dona Dona. Seakan-akan ya Allah, ya Tuhanku. Kayak gitu. Pesan yang ingin disampaikan di lagu ini adalah, atau latar belakang terbentuknya diciptakan ini lagu, ya. Lagu ini diciptakan ciptaan oleh orang Yahudi. Saya lupa namanya ya, karena sudah lama ini kisah tentang ini. Tapi yang menciptakan lagu ini adalah suku bangsa atau orang Yahudi. Lagu ini diciptakan dengan judul Dana Dana. Pada tahun 1941. Jadi lagu ini sudah diciptakan sebelum ada yang disebut Negara Republik Indonesia itu. Latar belakang lagu ini adalah cerita tentang pembunuhan, pembasmian kaum Yahudi oleh Hitler, Nazi Jerman.
Jadi waktu itu orang Yahudi dihabisi itu oleh Hitler dari Jerman. Tidak peduli orang Yahudi itu salah atau benar, asal Yahudi habisi saja, kira-kira gitu. Sehingga orang Yahudi pada waktu itu banyak yang terbunuh. Itu banyak orang yang tahu ya kalau belajar sejarah. Mereka terintimidasi, tertindas oleh Hitler Jerman. Gambaran bagaimana orang Yahudi itu tertindas, terintimidasi, itu dituliskan dalam bentuk lagu yang judulnya Dana-Dana, yang kemudian dikenal dengan Dona Dona Dona. Jadi lagu Dona-Dona ini kisah penindasan suku bangsa Yahudi di muka bumi oleh Hitler Jerman. Nah, orang Yahudi dalam cerita di dalam lagu ini digambarkan sebagai anak sapi, kalb. Jadi ada anak sapi dalam lirik lagu ini, ada juga petani, ya, ada petani, dan ada burung walet. Jadi gambaran orang Yahudi itu begini dalam lagu ini. Orang Yahudi itu ibarat anak sapi. Anak sapi ini kemudian dibawa ke pasar oleh sang petani. Dibawa ke pasar untuk disembelih. Dijual dan disembelih, maksudnya gitu. Anak sapi ini menangis gitu. Dia bertanya kepada petani, kenapa saya dikasih begini? Tolong pulangkan saya. Nah, kemudian ketika anak sapi itu sedih, terbanglah burung walet. Dia lihat burung walet terbang. Nah, petani itu kemudian berkata, kalau kau mau bebas anak sapi, milikilah sayap agar engkau bisa bebas seperti burung walet. Jadi justru jawaban dari petani itu adalah hinaan kepada anak sapi gitu. Makanya ada kata komplain tuh, protes anak sapi gitu. Kenapa dia dikasih begini ya? Nah, petani bilang, ya sudah, terima nasibmu. Kalau kau mau bebas, milikilah sayap agar engkau bisa terbang bebas seperti burung walet. Nah, itu situasi orang Yahudi gitu. Kalau kalian tidak mau tertindas Yahudi, milikilah sayap agar kalian bisa bebas. Nah, itu gambaran di dalam lagu ini. Jadi lagu ini tentang jeritan suku bangsa Yahudi. Nah, mereka menjerit. Dalam jeritan itu dia panggil Tuhannya gitu. Adonai, Adonai. Dana, Dana, Dana. Ya Tuhanku yang maha kuat. Ya Tuhanku yang maha perkasa. Ya Allah maha besar. Nah, itu jeritannya. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, berubah dana-dana menjadi dona, dona, dona. Jadi lagu ini tema tentang kemanusiaan. Nah, ketika Sogi senang dengan lagu ini, berarti Sogi tergambar bahwa Sogi itu
sangat memperhatikan yang dimaksud dengan kemanusiaan. Begitu cara berpikirnya itu. Karena jangan sampai banyak yang suka koleksi lagu ini, suka nyanyikan, tapi tidak dimengerti maksudnya apa itu. Nah, kalau mau dilanjutkan pembahasan ini, maka kita mengerti mengapa mereka membentuk negara Israel seperti itu. Jadi ada latar belakang itu. Mereka tidak ingin tertindas lagi itu. Makanya muncullah negara Israel yang dibentuk dengan istilah Yahudi Zionis itu. Jadi mereka menjadi Zionis karena ada latar belakangnya gitu. Kalau dia tidak jahat, maka dia akan dijahati, kira-kira begitu. Itu kalau mau bahas lanjutannya gitu. Jadi ini ada hubungan nanti dengan sejarah Yahudi Zionis. Nah, seperti itu. Oke. Kita masuk ke pembahasan asal-usul sebutan mahasiswa pencinta alam. Kita fokus di era tahun 1960 ke 70. Seperti biasa, cara kita berpikir, kita potret dulu peristiwa-peristiwa penting dan genting di tahun 1960 ke 70. Jadi kita potret dulu wilayahnya itu. Kita potret dulu era 60 ke 70. Peristiwa besar apa? Peristiwa genting apa yang ada di era ini? Nah, gitu. Jadi saya ingin menyampaikan seperti itu cara berpikir untuk mencari tahu sesuatu itu. Nah, peristiwa 1960 ke 70 yang harus kita pahami, kita terus dulu peristiwanya itu. Satu, perubahan badan pandu berubah menjadi pramuka. Di sini kita harus berpikir, apa yang melatar belakangi perubahan ini? Dan yang membuat perubahan itu adalah pemerintah Republik Indonesia itu. Nah, apa yang melatar belakanginya itu? Harus ditahu. Kemudian ada peristiwa penting yaitu Trikora. Komando rakyat, 3 komando rakyat. Ini harus ditahu, terutama oleh pengguna sebutan mahasiswa pencinta alam itu. Ini sekitar tahun 62 ini ya. Trikora ini ada 3 komando. Pertama,
bebaskan Irian Barat, Papua ya sekarang itu. Bebaskan Irian Barat dari boneka penjajah Belanda. Itu lengkapnya itu. Kedua, kibarkan bendera merah putih di Papua, di Irian Barat. Ketiga, mobilisasi kekuatan rakyat untuk membebaskan Irian Barat. Pusat komandonya itu di kota Makassar, di tanah Makassar itu pusat komandonya itu. Pusat komandonya itu yang sekarang berdiri Monumen Mandala itu. Jadi banyak orang Selatan Sulawesi, banyak orang Makassar, bukan yang militer, yang sipil, itu dikirim ke Papua itu untuk berperang, membebaskan Irian Barat. Tidak ada data berapa banyak yang dikirim, berapa banyak yang meninggal dunia, berapa banyak yang masih hidup. Tidak ada data itu. Itu Trikora. Kemudian ketiga, yang tidak boleh kita tidak tahu, harus kita tahu, munculnya Freeport. Sejarah Freeport itu. Kalau kita mengerti sejarahnya ini, sampai kapanpun tuh Freeport tetap akan menguasai wilayah yang dibilang Tembagapura itu. Itu kalau mengerti sejarahnya itu. Kemudian muncul yang namanya Dwikora. Dua komando rakyat. Nah, Dwikora ini terkait dengan konflik Republik Indonesia dengan Malaysia itu. Jadi Dwikora itu pertama itu apa ya, jargon-jargon revolusi diangkat itu. Jiwa revolusi dipertahankan, dihidupkan. Yang kedua itu bantu bebaskan Singapura, bantu bebaskan Brunei, Sarawak, Sabah dari cengkraman Malaysia. Karena waktu itu Inggris ingin membentuk negara Malaysia Raya itu. Jadi dia mau ambil Singapura, Brunei semua dengan satu nama Malaysia itu. Presiden Republik Indonesia saat itu tidak setuju, maka muncullah Dwikora. Kemudian muncul Tritura. Nah, ini kalau Tritura ada hubungan dengan Kapi dan Kami. Jadi ada kemarahan dari pelajar, Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Banyak itu. Ada Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia itu. Kesatuan Aksi Wanita Indonesia banyak itu, yang mendorong Tritura.
Tritura itu 3 tuntutan rakyat. Nah, di Tritura ini yang dituntut oleh mahasiswa diminta bubarkan PKI. Jadi mahasiswa Indonesia meminta bubarkan, hentikan Partai Komunis Indonesia itu. Ya kalau diminta dibubarkan itu kan bukan hanya lembaganya yang dibubarkan. Semuanya dengan benih-benihnya itu kan. Maknanya kan begitu. Dengan cara berpikirnya itu dibubarkan. Itu tuntutan mahasiswa. Nanti bandingkanlah mahasiswa pada saat itu dengan mahasiswa sekarang itu. Kualitasnya bagaimana? Poin kedua Tritura diminta bubarkan kabinet Dwi Kora. Itu tuntutan mahasiswa, rombak kabinet Dwi Kora. Tuntutan ketiga, turunkan harga. Nah, itu. Jadi ada persoalan perut itu hari itu. Turunkan harga. Ini sejarah yang tidak boleh dikhianati itu. Kemudian muncul peristiwa G30 SPKI. Yang berujung terbunuhnya sekian jenderal Republik Indonesia itu. Kita tidak boleh lupakan ini itu. Kalau Anda mengatakan diri Anda orang Indonesia, Anda mahasiswa Indonesia, Anda tidak boleh lupakan ini tuh. Anda tidak boleh menghindar dari sejarah itu. Ini nanti kaitannya dengan Super Semar. Surat Perintah 11 Maret. Nah, kalau kita perhatikan ini, ya, kalau kita perhatikan, kemarin saya sudah sebut, ada 5 sendi dalam bernegara yang harus diperhatikan, yaitu ideologi, bagaimana ideologi pada tahun 60 ke 70? Apakah baik-baik saja? Oh, tidak. Ideologi sedang digoyahkan itu, hendak dihancurkan. Indikatornya apa? Ini poin 6, G30 SPKI. Makanya pada tanggal 1 Oktober menjadi hari kesaktian Pancasila. Karena tanggal 30 berusaha digoyahkan, tapi karena gagal, Pancasila kemudian menjadi sakti, kira-kira gitulah. Terkait ideologi juga PKI. Adanya PKI itu mengganggu ideologi yang ada di negeri ini. Jadi ideologi pada saat 60-an itu dalam keadaan genting. Bukan lagi penting, tapi genting.
Nah, ini ideologi. Sendi kedua, politik. Bagaimana situasi politik? Ya, sejak tahun 45, sejak proklamasi kemerdekaan, situasi politik carut marut sampai di era 60 ke 70 itu masih carut marut. Jadi gambaran politik juga tidak baik-baik saja gitu. Sendi ketiga, ekonomi. Bagaimana situasi ekonomi Republik Indonesia 60 ke 70 itu? Lihat saja ini Tritura. 3 tuntutan rakyat. Turunkan harga. Menyangkut sembako, 9 bahan pokok. Turunkan harga. Gambaran kehidupan di kota Jakarta waktu itu banyak gelandangan, banyak pengemis. Itu gambaran pada tahun 60-an itu. Rakyat hidupnya susah gitu. Di aspek ekonomi juga tidak baik-baik saja. Ditambah lagi dengan kasus Freeport. Gambarannya seperti itu. Bagaimana dengan kehidupan sosial? Kacau lah, kesenjangan sosial itu sangat tajam itu. Orang rakyat miskin, pejabat-pejabat negara banyak korupsi. Nah, itu. Jadi ada persoalan sosial juga di situ. Itu sendi keempat. Sendi kelima, budaya. Saya tidak terlalu suka dengan sebutan budaya sebenarnya ya. Tapi karena ini yang berlaku di negara ini, saya ikuti saja gitu. Aspek budaya. Kalau sudah terjadi kekacauan secara ideologi, politik, ekonomi, sosial, itu berarti ada masalah dalam budaya. Karena perbaikan itu harus mulai dari budaya. Kalau budaya bagus, sosial bagus. Kalau sosial bagus, ekonomi bagus. Ekonomi bagus, politik bagus tuh. Ideologi akan bagus gitu. Jadi konsepnya mulai dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya. Itu konsep motivating statement. Tetapi dalam pelaksanaan operating statement itu harus dari belakang, harus budaya, sosial, ekonomi, politik, ideologi gitu. Nah, era 60 ke 70 guncang itu yang disebut Ipolexosbud. Ini kalau dipanjangkan ada tambahan Hamkan Rata. Hamkan Rata itu pertahanan keamanan rakyat tuh. Rakyat semesta. Jadi di era 60 ke 70 goyah ini yang disebut ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Itu goyah. Anda periksa di era pasca reformasi sampai ke hari ini. Periksa Ipolexosbudnya kita saat ini. Apakah ideologi kita baik-baik saja? Ya, walaupun ada perdebatan
Pancasila itu bukan ideologi. Tuh, lain lagi urusannya. Apakah Pancasila dilaksanakan dengan benar? Pancasila itu petunjuk kita dalam bernegara itu. Apakah diikuti Pancasila? Di poin Pancasila ada kata beradab. Apakah orang-orang Indonesia itu beradab? Apakah pemerintah Republik Indonesia saat ini itu beradab? Itu contoh-contohnya saja itu. Silakan diskusikan. Bagaimana situasi politik kita? Sehat atau sakit-sakitan? Bagaimana ekonomi kita? Tidak usah dipersoalkan, semua orang sudah tahu. Berapa banyak utang, berapa banyak utangnya negara Republik Indonesia. Utang negara itu utang bangsa. Anda bagian dari bangsa, itu utang Anda juga itu. Berarti tidak sehat, sakit-sakitan juga itu. Bagaimana kehidupan sosial kita? Tidak baik-baik saja. Banyak muncul kubu-kubu, fitnah menfitnah, caci mencaci itu. Tidak baik. Bagaimana budayanya? Adakah budaya Republik Indonesia? Itu pertanyaannya itu. Yang mana budaya yang terbangun saat ini? Yang adalah budaya-budaya yang sudah ada sebelum ada yang disebut negara Republik Indonesia itu. Kalau budaya korupsi mungkin ada itu. Budaya korupsi itu hasil karya negara Republik Indonesia itu. Kacau. Makanya siapapun dia yang membentuk satu organisasi mahasiswa pencinta alam tuh wajib mengenal sejarahnya bangsanya tuh, sejarah bangsanya tuh. Kenapa dikatakan seperti itu wajib? Karena ketika era 60-70 syarat dengan masalah seperti ini, di era ini lahirlah nanti sebutan mahasiswa pencinta alam. Dia lahir jadi sebutan mahasiswa pencinta alam, lahir ketika bangsa negara ini sedang dilanda oleh badai. Jadi mahasiswa pencinta alam itu lahir di tengah badai itu. Makanya dia harus mengenal badainya. Apakah ini diajarkan di organisasi mahasiswa pencinta alam di kampus-kampus? Jawabannya tidak diajarkan tuh. Maka muncullah orang-orang pengguna sebutan mahasiswa pencinta alam yang buta sejarah. Itu yang terjadi. Realitasnya seperti itu kok. Padahal di era ini yang namanya mahasiswa sudah terlibat. Jangankan di era ini, sejak proklamasi kemerdekaan itu, kaum muda, kaum mahasiswa itu sudah terlibat di dalamnya itu. Jadi mahasiswa itu punya andil besar terbentuknya negara Republik Indonesia itu. Maka wajar bagi mahasiswa untuk menjaga Republik ini. Tapi bagaimana bisa untuk menjaga memelihara Republik ini? Mengerti sejarah saja tidak. Justru yang terjadi
berbakat menjadi pengkhianat sejarah itu. Nah, di era ini kemudian muncul dua organisasi penting. Saya hapus ini ya. Di era ini kemudian muncul organisasi yang bernama Wanadri itu. Tahun 1964. Kalau kita buka, mencari di internet itu, saya tidak tahu ada bagian yang sudah dihilangkan atau bagaimana itu. Nah, ketika Badan Pandu diubah ke Pramuka, ini namanya keputusan politik. Perubahan itu keputusan politik. Maksudnya apa? Dilatar belakangi dengan pertimbangan politik. Nanti lihat kembali penjelasan live sebelumnya itu. Apa yang terjadi di Badan Pandu pada saat itu. Yang namanya keputusan politik, ketika ada perubahan ini, selalu muncul namanya pro kontra. Itu lumrah. Setiap keputusan itu akan memunculkan pro kontra. Itu biasa lah itu. Dalam setiap keputusan itu biasa itu. Kita tidak bisa membuat keputusan yang baik. Tidak ada keputusan yang baik. Yang ada hanyalah keputusan. Buat saja keputusan. Nanti setelah itu, usahakan keputusan itu menjadi baik. Jadi tidak ada keputusan yang baik. Yang ada hanyalah keputusan. Setelah ada keputusan, baru kita berusaha membuatnya menjadi baik. Itu filosofinya begitu. Dan setiap keputusan harus punya harapan. Karena punya harapan, maka diusahakan menjadi baik itu keputusan. Jadi jangan sampai membuat keputusan tapi tidak punya harapan di balik keputusan. Jadi muncul pro kontra. Kita tidak bahas pro kontra ini terlalu jauh. Karena kita fokus di asal-usul sebutan masa pencinta alam. Ketika Badan Pandu dibubarkan, ada yang bergabung ke Pramuka, ada juga yang tidak. Beberapa individu, beberapa orang, ya, beberapa orang, mungkin mahasiswa mungkin ya, itu mengambil inisiatif membentuk satu organisasi itu. Nah, ini yang nanti jadi cikal bakal Wanadri. Seperti itu.
Yang patut dipikirkan kembali itu, lalu mengapa Wanadri berafiliasi dengan militer? Itu penting itu untuk dipahami itu. Itu bagian, kalau kita pahami itu sebagai bagian dari ilmu pengetahuan kita itu. Jadi ini dekat dengan militer. Ini pada tahun 1964. Jadi stressingnya Wanadri itu latar belakangnya dari orang-orang yang sebelumnya ada di Badan Kepanduan. Nah, mungkin statusnya mahasiswa, mungkin ya. Poinnya adalah Wanadri tidak lahir di kampus. Itu poin utamanya itu. Jadi tentang organisasi Wanadri, ya, itu latar belakangnya tidak lepas dari unsur yang ada di Badan Pandu. Apakah ini masalah? Tidak, bukan satu masalah. Biasa-biasa saja. Kemudian kita lihat dari namanya itu. Wana dan Adri ya. Kemudian ada tagline-nya itu, pendaki gunung dan penempuh rimba itu. Itu tagline-nya Wanadri itu. Kata pendaki gunung itu, bahasa pendaki gunung penempuh rimba ya. Ini adalah tagline adventure. Itu kalau dibuka ilmu mountaineering langsung ketahuan itu. Jadi dari nama ini dan tagline-nya, terutama tagline-nya, langsung ketahuan bahwa ini adalah organisasi adventure. Tetapi meskipun ini satu organisasi adventure, tetapi tetap membawa misi. Misi yang terkait dengan Republik Indonesia. Mereka menyatakan ikut serta untuk membangun, menjaga, memelihara Republik Indonesia itu. Itu misinya itu. No problem, enggak masalah itu. Dari nama dan tagline tidak ada kata kalimat yang menuliskan pencinta alam ya dari judulnya ini.
Itu tahun 64 ya. 1964 itu. Bulannya saya lupa-lupa ya, mungkin bulan Mei ya. Yang pasti lebih awal dari mahasiswa pencinta alam. Misalnya ada pertanyaan, apakah etis kita membahas organisasi lain, organisasi yang bukan organisasi kita? Untuk ilmu pengetahuan, kepentingan ilmu pengetahuan itu diwajibkan. Nah itu, bukan hanya etis, bahkan diwajibkan. Makanya di kampus-kampus itu ada jurusan hubungan internasional. Mereka mempelajari negara-negara lain itu. Mereka mengkaji negara-negara lain itu. Konteksnya untuk ilmu pengetahuan. Itu wajib itu. Jadi lucu kalau ada organisasi kemudian tidak mau dibahas. Itu lucu itu. Untuk konteks ilmu pengetahuan gitu. Nah, kita fokus ke sebutan mahasiswa pencinta alam. Kalau kita baca, ada di internet, ada di buku pendidikan dasarnya Mapala UI, di situ ada itu. Kronologis ya, yang mereka tulis itu kronologis. Nah, di kronologis itu menjadi bahan yang perlu kita telaah itu. Nah, kaitannya dengan sejarah peristiwa yang terjadi 60-70, gini cara berpikirnya itu. Ini kampus Universitas Indonesia. Di kampus Universitas Indonesia, salah satu sivitas akademika yaitu mahasiswa. Kita tambah lagi dosen. Kita tambah lagi alumni. Kalau mau ditambah satu lagi, pegawai kampus. Itu yang disebut sivitas akademika. Nah, di luar kampus UI, kita sebut Indonesia, Republik Indonesia. Ini di luar. Jadi di tahun 60-70 situasi di luar kampus atau situasi di Republik Indonesia terjadi kegentingan. Genting. Gentingnya itu tadi peristiwa tadi yang kami sampaikan tuh. Nah,
Ketika di luar kampus terjadi kegentingan, pertanyaannya adalah bagaimana sikap kampus terhadap kegentingan itu? Bagaimana sikap mahasiswa terhadap kegentingan itu? Bagaimana sikap dosen terhadap kegentingan itu? Bagaimana sikap alumni terhadap kegentingan itu? Itu gambaran besarnya. Saya perkecil lagi. Kampus UI. Ada mahasiswa. Di luar kampus, di Republik Indonesia, kacau. Di luar Republik kan wilayah internasional. Ketika terjadi kekacauan di era 60-an itu, bagaimana sikap mahasiswa? Ada mahasiswa yang sudah berpolitik praktis tuh. Mereka terlibat dengan kekacauan. Ada mahasiswa yang sudah dekat dengan kekuasaan. Ada mahasiswa yang menjadi orang-orang pemerintah saat itu. Artinya ada mahasiswa yang sudah mengkhianati kedudukan mahasiswanya. Melihat hal itu, ya, Sogi berpikir, nah gitu, ya ada kekacauan itu. Jadi ada mahasiswa yang sudah berkhianat terhadap apa? Terhadap kedudukan mahasiswanya. Mereka punya alasan gini, kita harus masuk kepada kekuasaan, kita harus masuk di kekuasaan untuk memperbaiki kekuasaan. Itu bahasanya. Dan bahasa itu tidak dipercaya oleh mahasiswa yang masih menjaga idealisme mahasiswa, yang masih menjaga kedudukan mahasiswa itu. Nah, saya bagi dua saja itu. Tapi sama sebenarnya ini situasinya dengan pribumi kemarin itu. Ada mahasiswa yang berkhianat, ada mahasiswa yang oportunis, ada yang mahasiswa tidak mau tahu, cuek saja, apatis, autis, cuma sibuk dirinya sendiri dia urus tuh. Dan ada mahasiswa pejuang. Inilah kaum idealis. Seperti itu gambaran dulu ya. Gambaran besarnya harus kita tahu. Ada peristiwa di luar kampus, bagaimana sikap mahasiswa terhadap peristiwa itu. Nah, kita bagi. Ada mahasiswa yang tetap menjaga kedudukan mahasiswa sebagai pejuang, yang disebut mahasiswa idealis. Ada mahasiswa yang kemudian menjadi kaki tangan penguasa, itu yang berkhianat. Ada mahasiswa yang lihat-lihat dulu, yang mana-mana menguntungkan dirinya, itu mahasiswa pedagang namanya itu. Dan ada mahasiswa yang apatis, autis. Nah, itu mahasiswa yang sudah mati sebenarnya itu. Nah, jadi ada konflik di internal mahasiswa. Ada konflik. Ada pertengkaran, ada keributan di dalamnya itu. Nah, salah satu mahasiswa idealis pejuang itulah
Sohogi. Sohogi bertahan dengan idealismenya itu. Kita lanjut lagi. Kemudian Sohogi. Jadi Sohogi tetap bertahan dengan kedudukan mahasiswa. Tetap bertahan dengan fungsi dan kedudukan mahasiswa itu. Kedudukan mahasiswa itu ada nilai dalamnya, pejuang. Ini yang disebut mahasiswa idealis tuh. Jadi terhadap kekacauan di Republik 60-an itu, di tahun 60-an itu, Sohogi bicara dengan kedudukan mahasiswanya yang pejuang, yang idealis tuh. Melihat kekacauan itu, jadi waktu itu situasi Republik Indonesia kacau. Mahasiswa juga sudah banyak yang terbeli. Melihat situasi Republik yang kacau itu di luar kampus UI, Sohogi kemudian membuat gagasan gitu. Membuat satu keputusan, satu gagasan itu. Jadi mencermati apa yang sedang terjadi di Republik Indonesia, Sohogi kemudian membuat gagasan. Kira-kira kalau begini ceritanya ini keadaan, maka dibentuklah yang namanya organisasi mahasiswa pencinta alam. Di sini pertama kali diperkenalkan sebutan mahasiswa pencinta alam dalam bentuk satu organisasi. Jadi mirip-mirip dengan Awibowo. Jadi sebutan mahasiswa pencinta alam pertama kali ada itu diperkenalkan oleh Sohogi dan kawan-kawan. Gagasannya dari Sohogi. Sebutan mahasiswa pencinta alam itu dilekatkan pada nama satu organisasi mahasiswa pencinta alam yang disebut dengan Mapala Prajna Paramita. Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Jadi sebutan mahasiswa pencinta alam pertama kali diperkenalkan, pertama kali ada di Republik ini melalui nama satu organisasi yang disebut Mapala Prajna Paramita Fakultas Sastra UI. Jadi organisasi mahasiswa pencinta alam yang pertama ada
di negeri ini yang ada di perguruan tinggi, yaitu Mapala, Prajna, Paramita. Organisasi mahasiswa pencinta alam di perguruan tinggi pertama kali ada itu di tingkat fakultas, bukan universitas. Di tingkat fakultas yang ada duluan itu. Belum ada Mapala UI itu hari. Ini garis besarnya dulu, nanti kronologisnya, detailnya baru dijelaskan sesuai dengan kronologis yang disampaikan oleh pihak Mapala UI itu. Jadi sebutan mahasiswa pencinta alam itu dikenal pertama kali pada tahun 1964 juga itu, sekitar bulan Desember tuh. Sebutan masa pencinta alam ini pertama kali dikenal melalui nama satu organisasi. Organisasi mahasiswa kampus. Nama organisasinya Mapala, Prajna, Paramita. Prajna Paramita itu artinya Dewi Ilmu Pengetahuan. Organisasi ini digagas. Ini gagasan dari Sohogi. Boleh dikata Sohogi lah yang pertama kali memperkenalkan sebutan mahasiswa pencinta alam. Kalau tidak ada yang memperkenalkan ini, termasuk tidak ada yang memperkenalkan kata pencinta alam, tidak akan ada yang organisasi pencinta alam yang sekarang itu. Semua organisasi pencinta alam yang ada belakangan ini, tahu dari mana itu? Sebutan pencinta alam kalau tidak ada orang yang pertama. Itu yang disebut titik awal sejarah yang harus dipelajari. Apakah ini diajarkan dengan baik di setiap organisasi pencinta alam di kampus? Jawabannya tidak. Tidak diajarkan. Makanya banyak organisasi pencinta alam di kampus itu buta dengan sejarah. Kita sudah habiskan waktu 1 jam ya, sementara kuota kita cuma 1,5 jam itu. Kemudian jadi banyak hal yang menarik di sini. Sementara sebutan atau istilah Mapala itu sendiri itu diperkenalkan oleh seorang dosen. Seorang dosen yang memperkenalkan sebutan Mapala. Bukan mahasiswa, bukan Sogi.
Kalau Sogi masa pencinta alam, tapi kata Mapala itu dari dosen yang beliau wafat 2020 kalau tidak salah kemarin itu. Seorang dosen, Prof. Mundarjito itu. Guru arkeologi Indonesia itu. Oke, pertemuan malam ini saya sudahi dulu sampai di sini. Karena kalau dilanjutkan, durasi kita akan melebihi 2 jam. Tuh. Karena belum diurai detailnya, nanti akan diurai detailnya itu. Supaya bisa dipahami dengan baik. Tuh. Tapi kita komitmen dengan waktu yang memang kita batasi, maksimal 1,5 jam saja dulu itu. Nanti kita lanjut lagi kalau saya lanjut di hari Senin sepertinya terlalu jauh ya. Oke, kita putuskan nanti kita lanjut besok malam ya. Supaya tidak terlalu jauh jedahnya itu. Kita lanjutkan besok malam 17 Februari setelah sholat Isya. Jadi kesimpulan belum dimunculkan di sini. Ya, kita masih menjelaskan ya, secara detail supaya bisa dipahami dengan baik duduk persoalannya itu. Seperti biasa, mohon maaf kalau ada diksi intonasi yang kurang berkenan, tapi semua itu untuk menggambarkan betapa pentingnya persoalan ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa membuka wawasan berpikir kita semua. Nanti kita lanjut besok malam di jam yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like the swallow so proud and free, how the winds are laughing, they laugh with all their might, laugh and laugh the whole day through, and half the summer's night. Dona, dona, dona.